Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 731 mendobrak penghalang dengan satu pukulan. Di depan gang kayu, semua prajurit yang menonton tertawa terbahak-bahak. Mereka mengolok-olok Lin Bai karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia bahkan tidak bisa melewati level pertama, tetapi dia benar-benar mencoba menembus level ke-13. Tidak diragukan lagi, orang yang paling banyak tertawa adalah Yao Feng dan Qi Yao. Keduanya bertaruh dengan Lin Bai. Terutama Yao Feng, yang tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak, sudah lebih dari 1 jam, dan orang ini masih di level pertama, dan dia bahkan belum mematahkan satu pun manusia kayu. Dia sia-sia. Qi Yao. Dia juga tersenyum dan berkata, itu benar, ini sangat lucu. Lin Bai, apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Bahkan tetua yang menjaga jalan manusia kayu menggelengkan kepalanya berulang kali dan tidak tahan lihat itu. Bahkan prajurit biasa pun, di kota Tianyong ini, hampir 99% prajurit dapat dengan mudah melewati level pertama, dan waktu maksimalnya hanya beberapa menit. Namun kini Lin Bai telah menghabiskan lebih dari 1 jam dan masih berada di level pertama, bahkan belum mematahkan manusia kayu. Sampah, hanya sia-sia. Bagaimana sampah semacam ini memenuhi syarat untuk memasuki kota Tianyong? Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk masuk daftar potensial, ketika saya melewati level pertama, hanya butuh setengahnya. Ini hanya 1/4 jam, tetapi hal ini sebenarnya memakan waktu lebih dari 1 jam, dan masih belum berlalu. Itu terlalu tidak berguna, sangat tidak berguna sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sampah, ambil keluar, jangan malu di dalam sana. Benar, keluar dari sini. Made, kamu membuatku cemas, jadi kenapa kamu tidak keluar dan biarkan aku masuk? Coba kamu lihat apakah aku lewat tingkat pertama, dan izinkan saya mengajari Anda. Banyak prajurit. Dia berteriak secara provokatif kepada Lin Bai di tingkat pertama. Tapi Lin Bai sama sekali tidak mendengarkan perkataan orang-orang ini. Pada saat ini, Lin Bai memasuki kondisi halus. Di mata Lin Bai saat ini, hanya ada 10 sosok kayu di depannya dan 2 pedang di tangan mereka, 1 untuk menyerang dan 1 untuk bertahan. Dang 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 dang. Tanda hubung. Serangkaian suara tajam datang, tapi Lin Bai masih tidak mematahkan satupun manusia kayu. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mendapat pencerahan. Jadi begitu. Mata Lin Bai menunjukkan keterkejutan. Segera, energi sebenarnya di tubuhnya melonjak dan terbelah menjadi 2. Satu energi sejati mengalir di sepanjang meridian tangan kirinya, dan energi sejati lainnya mengalir di sepanjang meridian kanannya. Tangan. Pada saat ini, pria kayu di depannya menebas dengan pedang di tangan kanannya, tapi Lin Bai memblokirnya dengan tangan kirinya. Saat pedang ini diblokir, di saat yang sama, Lin Bai meninju dengan tangan kanannya, langsung bertabrakan dengan pedang kiri Muren. Itu benar. Lin Bai melihat bahwa dia telah mengejar kecepatan Muren. Wajah Lin Bai langsung berseri-seri karena gembira. Ganti. Dalam sekejap, wajah Lin Bai berubah, dan energi sebenarnya di tubuhnya terbagi lagi. Kali ini, tangan kiri Lin Bai untuk menyerang dan tangan kanannya untuk bertahan. Bang! Sekali lagi, Lin Bai memblokir serangan Muren, dan Muren juga memblokir serangan Lin Bai. Itu dia, itu dia. Saya sudah menguasainya pada awalnya, tapi saya masih perlu lebih banyak latihan. Patung kayu di sini hanya memberi saya kesempatan bagus untuk berlatih. Saya tidak menyangka kali ini saya akan menantang sosok kayu. Lorong manusia sebenarnya telah memberiku berkah yang luar biasa. Wajah Lin Bai dipenuhi dengan ekstasi, dan dia segera mulai menyerang dan bertahan secara bergantian dengan tangannya, terus-menerus bentrok dengan pria kayu itu. Sebelumnya, Lin Bai terpaksa mundur oleh 10 pria kayu tersebut. Tapi saat ini, Lin Bai masih bisa berdiri di sana dan bertarung dengan mereka. Menyerang dan bertahan secara bergantian, melakukan 2 hal sekaligus. 1 jam lagi berlalu. Lin Bai masih belum mengalami kemajuan, tidak ada satupun patung kayu di tingkat pertama yang hancur. Orang-orang di luar kehilangan kesabaran dan berteriak, sampah, bisakah kamu melakukannya? Jika tidak, cepat keluar dan buang waktu kami. Ya. Waktu kami sangat berharga. Kami di sini bukan untuk melihat Anda dikejar ke dalam. Anda harus lari kemana-mana. Keluar dari sini, kamu bahkan tidak bisa melewati level pertama, itu buang-buang waktu. Banyak prajurit berteriak dengan jijik. Mereka benar-benar tidak tahan Lin Bai dikejar oleh manusia kayu di depannya, langit hilang. Yao Feng berkata sambil tersenyum bangga, keluarlah dengan cepat, biarkan aku masuk, dan biarkan kamu melihat bagaimana aku berhasil menembus level ke-13. Bai Xiao mendengar suara-suara provokatif di sekitarnya, dan tiba-tiba ada senyuman tak berdaya di wajahnya, dan menatap Lin dengan mata yang indah. Bai Xiao berkata dengan tenang, Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Lebih dari 2 jam telah berlalu. Pada
Saat ini, bahkan Bai Xiao Xiao hampir kehilangan kesabarannya. Terlalu lambat. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati level pertama dalam waktu lebih dari 2 jam, bagaimana Anda bisa melewati level ke-13? Hampir sama. Multitasking pada dasarnya telah mencapai kesempurnaan. Dalam lebih dari 2 jam, Lin Bai telah sepenuhnya menguasai trik multitasking. Sekarang saat menghadapi pria kayu itu, dia sangat berhati-hati. Jauh lebih mudah. Pada saat ini, Lin Bai keluar dari kondisi pencerahan halus dan mendengar teriakan dan makian di luar jalur muren. Dia langsung merasa ngeri dan berkata, lebih dari 2 jam telah berlalu. Saya pikir itu hanya sesaat. Sepertinya mereka semua sudah tidak sabar menunggu. Lupakan saja, sekarang kamu sudah menguasai tugas ganda, mari kita mulai tantangannya secara resmi. Mata Lin Bai berkilat, dan cahaya terang memancar dari mata Lin Bai. Lulus. Gemuruh. Selusin pria kayu di depannya semua mengayunkan pedang mereka dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Hancurkan padaku. Lin Bai menstabilkan tubuhnya pada saat ini, tidak lagi mengelak. Semua energi sejatinya terkonsentrasi di bagian depan tinjunya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan energinya luar biasa. Momentum dan kekuatan yang tak terbatas terkondensasi dalam pukulan Lin Bai tengah. Sebuah pukulan jatuh dengan keras. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi cahaya ilahi yang besar dan menyerang. Bang 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 bang. Sinar cahaya ilahi ini menembus dada 10 sosok kayu yang menyerang di depan mereka, menghancurkan mereka secara langsung, dan berubah menjadi pecahan, tersebar di tanah. Hah! Penatua di pintu Murenland menghela nafas dengan keterkejutan yang tiba-tiba di wajahnya. Dia menyadari bahwa kekuatan Lin Bai telah mengalami perubahan yang mengejutkan pada saat ini. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lalu apa yang dia lakukan barusan? Bermain. Penatua memandang Lin Bai dengan heran. Dia jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan 10 sosok kayu dengan satu pukulan. Lalu apa yang sedang dilakukan Lin Bai tadi? Apakah Anda memupuk perasaan dengan orang-orang kayu ini? Mata Bai Xiao Xiao berkilat karena terkejut, dan wajahnya menunjukkan dua ekspresi lega dan tidak bisa berkata-kata, dan dia berkata dengan getir, akhirnya kami mengambil tindakan. Kamu telah menunggu lebih dari 2 jam, apa yang telah kamu lakukan? Sebelumnya, dia melihat Lin Bai menghadapi serangan 10 pria kayu. Para prajurit yang menolak menghindar tertawa satu demi satu, kamu tidak menghindar lagi. Kamu pasti sudah menghabiskan energimu yang sebenarnya, kan? Kamu baru saja menggunakan begitu banyak usaha untuk hindari. Manusia kayu. Serang, sekarang Zenki telah habis. Sungguh sia-sia, kekuatannya sangat rendah, dan Zenki-nya bahkan tidak sebanding dengan prajurit alam ramuan dewa setengah langkah biasa. Sungguh menyia-nyiakan milikku waktunya. Yao Feng tertawa terbahak-bahak, hahaha, tetua, cepat selamatkan orang itu. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia akan dicabik-cabik oleh orang-orang kayu ini. Desis, bagaimana ini mungkin? Bunuh 10 pria kayu dengan satu pukulan. Yao Feng tertawa liar, belum selesai. Ekspresi bangganya tiba-tiba berubah menjadi ngeri. Karena dia melihat Lin Bai menghancurkan 10 patung kayu dengan satu pukulan. Bab 732 Manusia Lapis Baja Besi. Saat Lin Bai menghancurkan 10 patung kayu dengan satu pukulan, para prajurit yang mengawasi di luar gang kayu berteriak kaget. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia pecundang? Mengapa dia menghancurkan 10 patung kayu dengan satu pukulan? Apa yang terjadi? Mungkinkah patung kayu ini juga lelah dan akan muncul? Lelah? Tidak mungkin, patung-patung kayu ini semuanya mesin, mereka tidak merasa lelah sama sekali. Selama mereka memiliki cukup energi, mereka dapat terus bertarung. Kamu lumpuh. Karena kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, kamu barusan apa yang sedang kamu lakukan? Kamu pergi bermain dengan burung-burung itu. Brengsek, apa yang baru saja kamu lakukan? Mengolok-olok kami. Pada saat ini, banyak prajurit yang mengumpat dengan marah setelah seruan singkat. Kamu jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat, jadi apa yang kamu lakukan tadi? Bermain dengan burung? Atau apakah Anda membina hubungan dengan orang-orang kayu ini? Para penonton mengumpat dengan marah. Setelah beberapa saat terkejut, Qiao tersadar dan berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika dia bisa melewati level pertama, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan berhenti di level ketiga. Yao Feng juga setuju. Kata-kata Qiao, itu benar. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk bertahan dalam 3 gerakan di tangan pria lapis baja di tingkat kelima. Jika dia tidak mengakui kekalahan tepat waktu, dia mungkin mati di tangan pria lapis baja. Di luar jalur manusia kayu, apa? Ada berbagai macam penampilan. Lin Bai berdiri dengan tenang di gang kayu, terus-menerus mengingat trik multitasking di dalam hatinya,
berpegangan erat, dan akhirnya menyadarinya, Lin Bai tidak ingin kehilangannya begitu saja. Tepat pada saat ini, 10 napas berlalu. Tingkat kedua dibuka, dan 20 pria kayu muncul dari tanah. Dengan pedang terentang, mereka menyerang Lin Bai dengan ganas. Sikat. Lin Bai melihat 20 pria kayu menyerang dengan ganas, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan seperti listrik. Dia menggerakkan tangannya dan meninju, menjatuhkan semua pria kayu di sepanjang jalan. Pukulan hancur. Bang 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 bang. Suara nyaring terdengar dari gang kayu. Sosok kayu ini dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Bai bahkan sebelum mereka mengambil 3 napas setelah muncul dari tanah. Lebih dari 20 patung kayu jatuh langsung ke tanah dan berubah menjadi tumpukan puing. Sial, apakah kamu begitu kuat? Kamu bahkan tidak mengambil 3 napas, tapi kamu mengalahkan lebih dari 20 orang kayuku. Brengsek, dengan kekuatan yang begitu kuat, kenapa kamu berpura-pura menjadi lemah dalam pertempuran? Level pertama, di mana kamu bermain dengan burung? Banyak prajurit yang masih khawatir tentang Lin Bai yang bertahan di level pertama selama lebih dari 2 jam. Yao Feng dan Qi Yao tampak ngeri. Qi Yao berkata, tidak mungkin baginya untuk melewati level ketiga dalam 3 tarikan napas. Yao Feng juga berkata dengan tegas, ya, saya tidak bisa melewati level ketiga sebelumnya. 1/4 jam, dan bahkan He Qian membutuhkan setengah jam untuk melewati level ketiga. Qi Yao berkata, jika dia bisa lulus dalam 10 napas, aku akan memanggilnya ayah. Kata Qi Yao wajahnya memerah karena marah dan dia meraung. Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar kemarahan Qi Yao, mereka semua melihat ke samping dengan ngeri. Para pejuang ini bahkan sekarang memiliki harapan bahwa Lin Bai dapat melewati level ketiga dalam 10 napas dan membiarkan Qi Yao, jenius ke-6 dari kota Tianyong, memanggilnya ayah. Dan saat ini, 10 napas telah berlalu, tapi Lin Bai tidak meninggalkan jalur manusia kayu. 30 boneka muncul kembali di tanah. Mata tanpa ekspresi Lin Bai bersinar, dan dia mengambil langkah maju, bergegas melewatinya dengan kecepatan kilat. Bang 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 bang. Dalam 3 tarikan napas, Lin Bai seperti guntur ilahi yang menyapu langit dan bumi, menghancurkan segalanya, dan menghancurkan 30 sosok kayu menjadi berkeping-keping. His. Saya melihat Lin Bai menghancurkan 30 boneka secara langsung dalam 3 tarikan napas. Para prajurit yang hadir sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Mengerikan sekali. Banyak prajurit berteriak ketakutan. Ayah. Pada saat ini, Qi Yao, yang berdiri di depan semua prajurit, memerah karena marah, menatap Lin Bai dengan mata terbakar, dan berteriak dengan enggan ke gang kayu. Ayah, ini terdengar ke segala arah dengan suara nyaring. Tidak hanya Lin Bai yang mendengarnya, tetapi semua prajurit yang hadir juga mendengarnya, dan Bai Xiao Xiao juga mendengarnya. Puff. Lin Bai mendengar 2 kata yang diteriakkan oleh Qi Yao di Muren Eli, dan langsung tertawa terbahak-bahak, dia berkata dengan senyuman di wajahnya, Qi Yao ini sangat menarik. Saya pikir dia akan seperti orang lain. Seorang pejuang, dia bertaruh, dan jika dia kalah, dia akan gagal membayar uangnya. Saya tidak menyangka orang ini begitu pemarah, dia akan berteriak kapanpun dia mau, dia hebat. Lin Bai berdiri di gang kayu dan tersenyum pahit. Juga karena, ayah, Qi Yao yang tiba-tiba, Lin Bai tertawa terbahak-bahak dan benar-benar meninggalkan kondisi pencerahan yang sangat halus. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar 2 kata ini, dia tersenyum pahit tanpa bisa berkata-kata dan bertanya sedikit di dalam hatinya, kalau begitu Lin Bai adalah ayahmu, bukankah aku ibumu? Saudara Qi Yao, aku, Tianyu, jarang meyakinkan siapapun dalam diriku hidup. Tapi aku mematuhimu. Berani mengambil tindakan, manusia sejati, temperamen sejati. Suatu ketika Dewa Abadi memiliki 2 ramuan di tangannya. Dia mengambil satu sendiri dan memberiku yang lain. Aku tidak bisa menerimanya, jadi aku akan menurutimu. Qi Yao, mendominasi, dan perkasa. Karakter Qi Yao yang sejati dan berani pantas mendapat tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya. Qi Yao menutup matanya dengan marah, menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, bukan apa-apa. Saya hanya bersedia menerima kekalahan. Karena saya, Qi Yao, berani berjudi, maka saya, Qi Yao, mampu untuk kalah. Qi Yao mendominasi. Kata. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para prajurit di sekitarnya semakin mengagumi Qi Yao. Saat ini, wajah Yao Feng terlihat jelek. Qi Yao sangat berani. Lalu jika Lin Bai benar-benar melewati level ke-13, apakah dia benar-benar ingin memotong lengannya dan memberikannya padanya? Memikirkan hal ini, Yao Feng buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Yao Feng, apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika Lin Bai tidak ingin terlihat begitu lemah di permukaan, dia bisa, tidak mungkin menembus tanpa siapapun selama 10 tahun.
Tingkat ke-13 bisa dilewati. Ya, dia hanya bisa menembus paling banyak 7 atau 8 tingkat. Tingkat ke-10 sudah menjadi batasnya, dan itu benar-benar mustahil untuk menembus tingkat ke-13. Yao Feng begitu bertekad. Dia berkata memberi semangat pada dirinya sendiri. Ketika semua orang tertarik dengan ayah Qi Yao yang mendominasi. Manusia kayu di tingkat keempat muncul. Lin Bai maju selangkah dan menyerang dengan kecepatan kilat, langsung menghancurkan sosok kayu tersebut menjadi berkeping-keping. Patung-patung kayu ini juga merupakan sebuah tragedi, mereka dipukuli berkeping-keping oleh Lin Bai bahkan sebelum mereka bergerak. Semakin cepat, Lin Bai semakin cepat dan semakin cepat. Tingkat pertama memakan waktu lebih dari 2 jam, dan tingkat kedua membutuhkan 3 napas, dan tingkat ketiga mengambil 3 napas lagi, dan sekarang tingkat ketiga. Hanya butuh 2 napas untuk melewati level keempat. Kekuatannya terus bertambah kuat, seolah-olah dia telah menemukan semacam tipuan. Sosok kayu ini hancur berkeping-keping di depannya. Ya, itu terlalu menakutkan, jika saya juga dapat menemukan trik semacam ini, saya pasti akan mendapat tempat di 10 besar daftar potensial. Sepertinya kita semua meremehkan Lin Bai. Dia menghabiskan 2 jam mencari kekurangan orang-orang kayu ini, dan sekarang dia telah menemukannya. Dia menerobos level 1 demi 1, dia tidak dapat dihentikan. Para prajurit di sekitarnya berseru, menatap Lin Bai dengan ekspresi sangat terkejut. Bab 733 Manusia Lapis Baja Besi. Di tengah seruan seperti gemuruh tsunami, manusia kayu di tingkat kelima muncul. Setelah 50 manusia kayu di tingkat kelima, seorang manusia besi yang ditempa dari besi hitam juga muncul. Apakah ini manusia besi di level 5? Lin Bai mendongak dan melihat manusia timah di belakang 50 pria kayu. Seluruh tubuh pria lapis baja itu ditempa dari baju besi yang sangat keras. Bahkan jika dia ditebas dengan senjata spiritual kelas 6 biasa, dia tidak akan bisa meninggalkan jejak apapun di permukaan. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, dan kekuatan serangannya juga sangat menakutkan. Di kota Tianyong, banyak pejuang berbakat yang dikalahkan oleh orang-orang lapis baja. Ketika Yao Feng melihat pria lapis baja itu muncul, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit permusuhan dan kemarahan, dan dia berkata, saya tidak percaya kamu bisa melewati pria lapis baja itu dalam 3 tarikan napas. He Qian melewati pembaruan kelima. Itu butuh waktu setengah saat, tapi aku tidak percaya kamu lebih hebat dari He Qian. Yao Feng meraung dengan tegas. He Qian, jenius nomor 1 di kota Yong saat ini, juga memegang rekor level tertinggi di Muren Eli selama 10 tahun. Setahun yang lalu, He Qian melewati 12 level dan meninggalkan rekor. Sekarang 1 tahun telah berlalu, dan 12 level He Qian masih tak tertandingi oleh siapapun. Dan He Qian juga merupakan pemegang rekor level tertinggi di Muren Land dalam 10 tahun terakhir. Karena He Qian adalah orang nomor 1 dalam daftar potensial, He Qian juga disebut sebagai jenius nomor 1 di kota Tianyong dalam 10 tahun terakhir. Dia juga disukai oleh 9 akademi di Miracle Ridge, dan bahkan beberapa akademi Tao. Surat undangan juga dikirim, mengundang He Qian untuk langsung memasuki 9 halaman. Sangat disayangkan He Qian tidak sanggup berpisah dengan poin yang diberikan di akhir 3 level dan 5 kesulitan lagi pula, dalam pandangan He Qian, semua poin ini diberikan, jadi mengapa tidak mengambilnya? Oleh karena itu, He Qian tetap berpartisipasi dalam 3 level dan 5 kesulitan. Apakah kamu masih bisa melewatinya dalam 3 tarikan napas? Jika kamu masih bisa melewatinya, itu akan luar biasa. Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan penuh harap. Bahkan para tetua yang menjaga jalan manusia kayu memandang Lin Bai dengan serius saat ini. Tetua ini telah menjaga Muren Land selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat prajurit yang licik dan tidak terduga seperti Lin Bai. Tingkat pertama memakan waktu lebih dari 2 jam, dan tingkat kedua, ketiga, dan keempat, semuanya berlalu dalam 3 tarikan napas, yang sungguh mencengangkan. Jadi tetua ini juga ingin melihat apakah Lin Bai bisa melewati level kelima dalam 3 tarikan napas. Di gang kayu, Lin Bai melihat 50 pria kayu dan 1 pria lapis baja naik dari tingkat kelima. Dia segera tersenyum dan mengambil langkah yang sama. Kecepatan sayap Dewa Angin dan petir membawa Lin Bai pergi dengan keras. Bang 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 bang. Sepanjang jalan, pukulan cepat dan keras Lin Bai menghancurkan semua sosok kayu tanpa bisa dihentikan, langsung menuju ke pria lapis baja terakhir. Dalam sekejap, puing-puing berserakan di mana-mana di gang manusia kayu. Lin Bai menghancurkan semua patung kayu seperti bambu patah, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pria lapis baja itu. Sebuah pukulan kuat datang ke depan. Ketika tinju Lin Bai mengenai dada pria lapis baja itu, kekuatan besarnya cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, kejadian mengejutkan terjadi.
Pukulan Lin Bai jatuh, seperti mengenai sepotong besi yang berat, tanpa mengguncang pria lapis baja itu sedikit pun. Pukulan sekuat itu hanya menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga saat mengenai pria lapis baja itu. Tentu saja, Lin Bai tidak kesal karena dia gagal mengalahkan pria lapis baja itu dengan satu pukulan. Para tetua yang menjaga jalur manusia kayu telah lama mengingatkan Lin Bai bahwa pria lapis baja ini memiliki kekuatan 2 kali lipat dari manusia kayu biasa, dan sangat kuat serta tak terkalahkan dalam pertahanan, sehingga menyulitkan prajurit biasa untuk mengalahkannya. Saat Lin Bai menekan, pria lapis baja itu menggerakkan pedangnya bersamaan, dan kedua sinar pedang itu menebas dengan marah, merobek langit. Mata Lin Bai berubah, dan sayap angin dan guntur bergerak cepat, berubah menjadi aliran cahaya untuk menghindari dua pedang ganas itu. Pada saat yang sama, energi sebenarnya di tubuh Lin Bai melonjak hebat, dan dia memukul dengan keras. Bang! Kekuatan besar menghancurkan pegunungan. Pria lapis baja itu langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi tetua itu berubah dan dia berseru, 3 napas. 3 napas lagi. Tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima semuanya hanya membutuhkan 3 napas. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Apa? Kalahkan manusia besi dalam 3 napas. Saya ingat ketika He Qian melewati level ketiga, dia membutuhkan waktu setengah seperempat jam. Pria ini sebenarnya hanya mengambil 3 napas. Sulit dipercaya. Kapan itu terjadi? Pria lapis baja menjadi sangat lemah. Tampaknya dia hancur berkeping-keping oleh sentuhan Lin Bai. Ya, itu tidak bisa dipercaya. Banyak prajurit yang ketakutan saat ini. Mataku hampir terbang. 3 napas lagi, luar biasa. Kekuatan dan kekuatan semacam ini tidak sebanding dengan rata-rata alam ramuan dewa setengah langkah. Qiaodu berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia mengalahkan pria lapis baja itu hanya dalam 3 tarikan napas? Wajah Yao Feng berubah jelek dan berubah menjadi ungu karena marah. Alis kerut Bai Xiao Xiao akhirnya mengendur, dan dia berkata sambil tersenyum santai, saya akhirnya mulai mengerahkan kekuatan saya. Lalu teruslah bergegas ke depan. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda dapat mencapainya. Saya melihat Anda. Menghancurkan sosok kayu di sini adalah semudah bermain, dan aku ingin masuk dan mencobanya. Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Sudah menjadi sifat seorang pejuang untuk menjadi agresif dan suka berperang. Tidak ada pejuang di dunia yang mau mengakui bahwa keahliannya lebih rendah dari orang lain. Mereka semua ingin terus-menerus menerobos diri mereka sendiri, menerobos kultivasi mereka, dan mencapai puncak seni bela diri yang lebih kuat. Meskipun Bai Xiao Xiao adalah seorang wanita, dia juga memiliki cita-cita untuk mendominasi dunia. Melewati level kelima. Begitu dia menarik napas 10 kali, sekumpulan sosok kayu muncul di depan Lin Bai. Tingkat ke-6, 60 patung kayu. Saat 60 sosok kayu ini muncul, Lin Bai menghindar dan bergegas menuju sosok kayu itu. Pertempuran sengit terjadi. Ini tingkat ke-6. 50 pria kayu tidak mudah untuk dihadapi. Ya, kekuatan orang ini sebenarnya sangat kuat. Itu di luar kesadaran manusia. Banyak prajurit melihatnya. Dada Lin Bai begitu sesak sehingga mereka semua berteriak kaget. Tingkat ke-6. 7 napas berlalu. Tingkat ke-7. 12 napas berlalu. Tingkat ke-8. 21 napas berlalu. Tingkat ke-9. 81 napas berlalu. Lin Bai merajalela di gang manusia kayu, dan pukulannya yang sangat tajam menghancurkan manusia kayu itu menjadi berkeping-keping ketika dia menyentuhnya. Semua prajurit yang hadir tercengang. Ketika mereka masuk di masa lalu, sosok kayu ini sangat ganas dan mampu bertarung, dan mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tapi sekarang setelah Lin Bai masuk, sosok kayu ini sepertinya dibuat-buat. Biasanya, kertas itu akan hancur hanya dengan satu sentuhan dari Lin Bai. Ini tingkat ke-10. Tingkat ke-10 dijaga oleh orang-orang berbaju perunggu. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu untuk dilewati. Ya, kecepatannya mulai melambat. Semakin banyak orang kayu di sana adalah, semakin lambat kecepatannya. Itu benar, He Qian butuh 1 jam untuk melewati level ke-10. Dengan kecepatan orang ini, perlu lebih dari 1 jam untuk melewati level ke-10. Para prajurit di sekitar dia berdiskusi dengan suara rendah. Lebih dari 1 jam. Bai Xiao Xiao mendengar para prajurit di sekitarnya berdiskusi, dan segera tersenyum, sayangnya tidak, dia telah menggunakan tinju, tetapi tidak menggunakan pedang. Sekarang, level ke-10, Lin Bai, kamu juga harusnya. Ayo, tarik pedangmu. Bai Xiao Xiao tersenyum ringan. Di gang pria kayu ini, prajurit lain melihat keterampilan tinju Lin Bai begitu cepat, dan mereka semua mengira Lin Bai adalah seorang praktisi tinju. Hanya Bai Xiao Xiao yang tahu bahwa Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, bukan seorang kultivator tinju.
Bab 734, memecah 10 level berturut-turut. Saat Lin Bai melewati tingkat ke-9, wajah Qi Yao menjadi serius dan dia bergumam, tingkat ke-9 telah berlalu. Bisakah dia benar-benar melewati tingkat ke-10? Qi Yao dan Lin Bai melewatinya lagi. Taruhan. Selama Lin Bai melewati level ke-10, Qi Yao harus memanggilnya, Tuan Lin, ketika dia melihat Lin Bai di masa depan. Sementara Qi Yao menunggu dengan napas tertahan, Yao Feng meraung dengan suara rendah, tidak, dia tidak akan pernah bisa melewati level ke-10 dengan mudah. Pria lapis baja perunggu di level ke-10 pasti akan mencabik-cabiknya. Berkeping-keping. Ya, benar, pria berbaju perunggu pasti akan mencabik-cabiknya. Yao Feng mengertakkan gigi dan berkata, dia sangat percaya diri pada kekuatan pria berbaju perunggu. Melihat kembali masa lalu, Yao Feng teringat saat pertama kali dia menghadapi pria lapis baja perunggu, dia disiksa sampai mati oleh pria lapis baja perunggu dan hampir mati di tempat. Setelah gagal dalam tantangan pertama, Yao Feng kembali dan memikirkannya selama setengah bulan, dan belajar dari pengalaman tersebut. Setengah bulan kemudian, dia bertarung melawan pria lapis baja perunggu, dan kemudian dia melewati tantangan tersebut dengan tipis. Ini level ke-10. Dengan kekuatan luar biasa orang ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melewati level ke-10. Mungkin, sangat sulit. Pria berbaju perunggu jauh lebih kuat daripada pria berbaju besi. Dia pria kayu biasa. Kalikan kekuatannya. Banyak prajurit tampak serius dan menatap Lin Bai dengan cermat, ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan pria berbaju perunggu itu. 10 napas berlalu. 100 pria kayu di tingkat ke-10 berdiri di depan Lin Bai, dan di belakang 100 pria kayu, seorang pria lapis baja perunggu yang terbuat dari perunggu berdiri dengan anggun di belakang, seperti pria kayu, manusia seperti jenderal. Kalau begitu ayo. Mata Lin Bai bersinar dengan semangat juang, dan dia mengambil satu langkah ke depan, bergegas menuju pria kayu itu secepat kilat. Tarian tinju itu begitu dahsyat hingga menghancurkan setiap patung kayu menjadi berkeping-keping. Sudah memiliki pengalaman 9 level sebelumnya, Lin Bai kini jauh lebih santai saat menghadapi pria kayu itu. Pukulan demi pukulan keluar. Setiap kali sebuah pukulan mendarat, seorang pria kayu meledak berkeping-keping di bawah pukulan Lin Bai. Dengan cara ini, Lin Bai bergegas tanpa henti ke ujung jalur manusia kayu dan sampai di depan pria lapis baja perunggu. Konfrontasi. Lin Bai hanya menggunakan 72 napas untuk menyerang di depan pria berbaju perunggu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan pria berbaju perunggu. Pria berbaju perunggu ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada pria berbaju besi. Ya, banyak prajurit melihat sosok Lin Bai dari dekat dengan mata berkedip. Ayolah, manusia berarmor perunggu, jangan mudah dihancurkan olehnya. Lebih baik jika kamu bisa membunuhnya. Pada saat ini, Yao Feng terus meraung di dalam hatinya, menatap manusia berarmor perunggu dan Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Qi Yao juga menantikan hasil akhir dengan napas tertahan. Pukulan yang kuat. Bang! Suara keras yang tumpul menyebar. Pukulan kuat Lin Bai tidak mampu menggerakkan pria lapis baja perunggu itu satu langkah pun. Pada saat ini, pria berbaju besi perunggu keluar dengan kedua pedangnya dan menebas dengan marah. Cahaya pedang yang tajam membuat Lin Bai merinding di sekujur tubuhnya dan membuat rambutnya berdiri tegak. Jika kedua pedang ini dilakukan, Lin Bai akan dipotong-potong. Tidak, Lin Bai dengan cepat menghindar dan mundur. Kedua sinar pedang itu gagal dan jatuh ke tanah. Energi pedang membentur dan meninggalkan bekas pedang sepanjang 100 meter di tanah. Mengerikan sekali. Mata Lin Bai membeku. Kekuatan pria berbaju perunggu ini jauh lebih kuat daripada pria berbaju besi. Ketika pukulannya meleset, pria berbaju perunggu segera memutar pedangnya dan terus menyerang Lin Bai dengan ganas. Dalam sekejap, Lin Bai ditekan oleh pria berbaju perunggu, dan tidak mampu melawan. Sudah berakhir. Adegan seperti itu telah terjadi lagi. Setelah ditekan oleh pria lapis baja perunggu, tidak akan ada kemungkinan pembalikan. Itu benar. Setelah ditekan, pria lapis baja perunggu ini akan terus mengejarmu, membuatmu tidak bisa melawan. Hampir 99% prajurit menghadapi pria lapis baja perunggu. Saat mereka bertarung, mereka menganggapnya enteng dan ditekan terlebih dahulu, tetapi kemudian ketika mereka ingin melawan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hei, keterampilan tinju Lin Bai bagus, tapi saya kira itu hanya bisa berhenti di sini. Banyak prajurit yang merasa lega. Melihat Lin Bai ditekan oleh pria berbaju perunggu, mereka langsung menebak hasilnya. Qi Yao tampak bahagia dan berkata, ada harapan, masih ada harapan. Saat saya menantang manusia lapis baja perunggu, saya ditekan oleh manusia lapis baja perunggu 2 kali sebelumnya, mengakibatkan kegagalan. Ketiga kalinya, saya tahu apa yang sedang terjadi.
Kamu harus menyerang terlebih dahulu melawan pria berbaju perunggu untuk menang. Sekarang Lin Bai ditekan, dia pasti tidak akan bisa dengan mudah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Qiao berkata dengan penuh semangat, seolah dia melihat kegagalan Lin Bai. Yao Feng tertawa terbahak-bahak dengan bangga, hahaha, Lin Bai, kemampuan tinjumu bagus, tapi itu hanya bisa sejauh ini. Saat menghadapi pria berbaju perunggu, kamu tidak bisa ditekan olehnya. Kamu harus menyerang terlebih dahulu. Tapi kamu tidak mengerti ini. Itu normal. Lagi pula, di antara para prajurit yang menantang lorong manusia kayu, hampir 99% prajurit ditindas oleh orang-orang lapis baja perunggu dan gagal. Ketika Heqian menantang gang perunggu orang-orang lapis baja, mereka semua yang terbaik kedua. Pertama kali aku berhasil, aku gagal. Sampai hari ini, hampir tidak ada prajurit yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan setelah ditekan oleh pria lapis baja perunggu. Kamu pasti akan melakukannya. Kalah hari ini. Mau tak mau aku berjuang dengan lenganmu. Ambillah. Melihat Lin Bai benar-benar ditekan oleh pria lapis baja perunggu dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Yao Feng juga merasa bahwa Lin Bai pasti akan kalah. Tiba-tiba, Yao Feng tertawa. Dia sudah yakin bahwa Lin Bai pasti akan kalah. Bang! Saat ini, Lin Bai mengangkat tinjunya ke depan dan memblokir serangan dari pria berbaju perunggu, tapi di saat yang sama dia terlempar lebih dari 10 meter oleh pria berbaju perunggu. Orang tua yang menjaga jalur pria kayu itu berkata, jika kamu ditekan oleh pria berbaju perunggu, hampir tidak mungkin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tantangan orang ini pasti akan berakhir dengan kegagalan. Lain kali dia datang lagi, dia akan melakukannya. Melewati level ke-10. Itu mudah. Bahkan tetua yang menjaga jalur kayu mengatakan hal yang sama. Lin Bai terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Dia memandang pria berbaju perunggu dan tersenyum tipis, sepertinya aku tidak bisa menjatuhkanmu dalam waktu singkat tanpa menggunakan pedangku. Itu saja, aku akan melakukannya memukulmu dengan tinjuku juga. Sakit, jadi inilah waktunya menghunus pedang. Lin Bai tersenyum sedikit, mengeluarkan pedang Qingge dari tas penyimpanan dengan satu tangan. Pedang Qingge jatuh ke tangan Lin Bai, dan angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup di seluruh gang kayu, meniup pakaian dan rambut Lin Bai. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Bai memancarkan aura sombong. Ketika pedang Qingge muncul di tangan Lin Bai, seluruh aura Lin Bai berubah, menjadi tajam, dingin, mendominasi, dan perkasa. Pada saat ini, Lin Bai tampaknya telah berubah menjadi kaisar pedang tiada taraf yang ingin membelah dunia dengan satu pedang. Hah! Tetua Murenland tercengang saat melihat Lin Bai mengeluarkan pedangnya. Apa yang terjadi? Lin Bai benar-benar mengeluarkan pedangnya. Apa? Bukankah Lin Bai seorang kultivator tinju? Mengapa dia menggunakan pedang? Bukankah dia sama sekali seorang kultivator tinju? Penanam pedang. Banyak prajurit berteriak kaget. Ketika Bai Xiao Xiao melihat Lin Bai menghunus pedangnya, dia segera tersenyum dan berkata, akhirnya pedang itu lepas dari sarungnya. Aku sudah lama menunggunya dan akhirnya hari ini. Bab 735 Satu pedang menghancurkan langit. Lin Bai memegang pedang Qingge di tangannya dan berdiri dengan anggun di depan pria lapis baja perunggu, dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata tajam yang sepertinya mengandung cahaya pedang yang tak terhentikan. Sekarang, pedang pria berbaju besi perunggu menyala bersamaan, dan cahaya pedang yang sangat tajam menembus kehampaan dan membunuhnya. Kekuatan mengerikan memenuhi udara di atas cahaya pedang, dan kekuatan destruktif dari segala sesuatu menyerang. Dalam sekejap mata, kedua lampu pedang ini berada di depan Lin Bai. Bunuh. Di bawah dua cahaya pedang yang menakutkan ini, mata Lin Bai bersinar dengan udara dingin, dan sosoknya bergoyang, berubah menjadi bayangan dari pria lapis baja perunggu. Pedang itu membubung ke langit dan menebas dengan marah. Gemuruh. Suara keras datang, dan kekuatan yang menghancurkan dunia runtuh. Aku melihat cahaya pedang yang menghancurkan bumi jatuh dari langit. Setelah menghancurkan dua energi pedang dari pria lapis baja perunggu, cahaya itu jatuh dari atas kepala pria lapis baja perunggu dan merobek pria lapis baja perunggu itu menjadi dua bagian. Pria berbaju perunggu itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Wow! Seluruh penonton ketakutan. Satu pedang. Bunuh pria berbaju perunggu dengan satu serangan pedang. Membunuh pria lapis baja perunggu dengan satu pedang membuat mereka sangat ketakutan, sedih oleh mereka yang mendengarnya, dan ketakutan oleh mereka yang melihatnya. Di masa lalu, banyak prajurit yang disiksa sampai mati oleh pria berbaju perunggu. Dahulu kala, banyak prajurit yang dikejar oleh pria berbaju perunggu. Di masa lalu, berapa banyak prajurit yang dipukuli hingga kondisi menyedihkan oleh orang-orang berbaju perunggu. Banyak pejuang yang tahu bahwa sekali ditekan oleh pria berbaju perunggu, tidak akan pernah ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
Tapi pada saat ini, pedang Lin Bai membalikkan semua pemahaman mereka tentang pria berbaju perunggu. Satu pedang. Hanya butuh satu pedang untuk membelah pria berarmor perunggu menjadi dua. Ya Tuhan, kapan pria berarmor perunggu menjadi begitu lemah? Banyak prajurit itu sulit menerima kenyataan yang muncul di hadapan mereka, dan mereka semua berteriak. Dan kemudian, para pejuang ini memandang Lin Bai dengan ngeri, dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Kalimat ini bergema di benak semua orang untuk waktu yang lama. Telinga. Hampir semua prajurit yang menyaksikan terobosan Lin Bai terkejut. Awalnya saya mengira Lin Bai akan memiliki keterampilan tinju yang begitu ganas dan luar biasa, dia seharusnya menjadi seorang praktisi tinju. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa keterampilan tinju Lin Bai begitu kuat, dan keterampilan pedangnya bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Kamu lumpuh. Karena kamu adalah seorang kultivator pedang, kenapa kamu tidak menggunakan pedang dari tingkat pertama tetapi menggunakan tinju? Oke, aku tahu kamu hebat, oke. Terlalu menggertak, Lin Bai ini terlalu penindasan. Saya melewati level ke-10 hanya dengan keterampilan tinju saya. Saya menghabiskan banyak usaha dan menggunakan semua metode saya bahkan untuk melewati level ke-5. Bu, seseorang menindas saya di sini. Itu terlalu menindas. Nah, itu Lin Bai telah menghunus pedangnya, saya khawatir dia adalah kekuatan terkuatnya sekarang. Banyak orang berkata dengan wajah sedih. Ada banyak pejuang yang bahkan tidak bisa melewati level ke-5 dengan menggunakan semua metode mereka. Lin Bai jelas seorang pendekar pedang, tapi dia dengan mudah melewati level ke-10 dengan mengandalkan keterampilan tinju. Apakah pedangnya sudah terhunus sekarang? Seberapa kuat dia? Banyak orang yang menantikannya. Bahkan tetua yang menjaga jalur manusia kayu tercengang karena terkejut, saya tidak menyangka bahwa keterampilan tinju dia begitu kuat, dan keterampilan pedangnya bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Tidak ada yang menyangka bahwa keterampilan tinjunya adalah sangat kuat, dan keterampilan pedangnya bahkan lebih kuat. Kecuali Bai Xiao Xiao, tidak ada seorang pun di antara penonton yang menduga bahwa Lin Bai sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Mata Qiao membelalak dan dia berkata dengan ekspresi kusam di wajahnya, saya bisa melewati level ke-10 hanya dengan mengandalkan keterampilan tinju, tapi keahlian terbaiknya adalah menggunakan pedang. Sekarang dia telah menggunakan pedangnya, dia akan melewati level ke-10. Ada berapa level di sana? Yao Feng melebarkan matanya dan berteriak dengan marah, tidak, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin? Keterampilan tinju dia sangat kuat, bagaimana dia bisa menjadi pendekar pedang? Pembohong besar. Raung Yao Feng. Ketika semua orang masih berseru atas fakta bahwa Lin Bai adalah seorang kultivator pedang. Tingkat ke-11 telah dibuka. 110 patung kayu muncul dari tanah. Lin Bai tampak tenang saat ini. Dengan pedang di tanganku, aku memiliki dunia. Saat 110 sosok kayu muncul, Lin Bai mendengar suara itu dan bergerak, dan energi pedang menebas dengan marah. Engah. Energi pedang ini menyapu semua sosok kayu di depan mereka. Cahaya pedang yang sangat tajam, seperti sabit kematian, memenggal kepala sosok kayu ini sebelum mereka bergerak. Satu pedang. 110 patung kayu semuanya hancur. Dalam satu tarikan napas, tingkat ke-11 telah dilewati. Dan ketika Lin Bai menerobos level ke-11 dengan satu pukulan pedang, para prajurit yang mengawasi di luar tidak bersorak, tapi sangat diam, bahkan tanpa suara. Saat ini, Lin Bai merasa seolah-olah semua makhluk di dunia ini telah mati. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Lin Bai tertegun dan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Semua prajurit yang berdiri di luar jalur manusia kayu memandang Lin Bai seolah-olah mereka melihat hantu. Ekspresi terkejut di wajah mereka terlihat kusam. Dia sangat terkejut hingga ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bahkan tetua yang menjaga jalur kayu, tetua yang melihat banyak prajurit menantang jalur kayu, memandang Lin Bai seolah-olah dia melihat hantu. Bai Xiao Xiao berdiri di antara kerumunan dan tersenyum tipis saat melihat ekspresi kusam para prajurit di sekitarnya. Tapi Bai Xiao Xiao juga tahu di dalam hatinya bahwa siapapun yang melihat Lin Bai dengan kekuatan yang begitu kuat akan ketakutan. Paku. Aku tidak tahu jarum sulaman prajurit mana yang jatuh ke tanah, dan Lin Bai mendengar suaranya. Dalam sekejap, seluruh penonton sadar. Suara gemuruh gunung dan tsunami terdengar. Saya mengandalkan nenek Anda yang lumpuh untuk menjadi ibu mertua dari paman ketiga dari paman ketiga. Beberapa prajurit sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Apakah ini masih manusia? Ini hanyalah monster. Saya akhirnya tahu mengapa beberapa orang jenius disebut monster jenius, karena hal-hal yang mereka lakukan tidak dapat dilakukan oleh orang normal. Monster.
Ini monster. Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan mata terbelalak dan berteriak sambil mengertakkan gigi. Wajah terkejut Qi Yao tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya untuk waktu yang lama, dan dia berkata, saya kalah. Kekuatan Lin Bai mungkin tidak akan berhenti di tingkat ke-12. Dia bahkan akan melangkah lebih jauh, dan bahkan melangkah sejauh yang dia lakukan. Saat itu, langkah mana yang diambil Lin Duo? Lin Duo, Muren Eli, selama ribuan tahun, satu-satunya pemegang rekor 18 tingkat, tidak ada yang bisa melampauinya. Kata Qi Yao kaget. Dunia Yao Feng runtuh, seolah-olah dia telah kehilangan 3 jiwa dan 7 jiwa, dia memandang Lin Bai dengan ngeri, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana Anda, seorang sampah yang membutuhkan waktu 2 jam untuk melewati level pertama, bisa menerobos? 11. Elder, apakah boneka kayu ini rusak? Apakah boneka kayunya rusak? Bagaimana dia bisa membunuh lebih dari 100 patung kayu dengan satu pedang? Yao Feng menghadap saat ini. Penatua yang menjaga Wooden Man Land berteriak. Ya, apakah manusia kayu itu patah? Bagaimana dia bisa begitu lemah? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Banyak prajurit memandangi lelaki tua jalur kayu itu dan bertanya. Penatua yang menjaga gang pria kayu berkata dengan wajah serius, tidak ada masalah dengan pria kayu, pria lapis baja besi, dan pria lapis baja perunggu. Hanya saja, Lin Bai terlalu kuat. Hanya saja bahwa Lin Bai terlalu kuat. Kata-kata ini seperti suara ajaib yang akan bergema di telinga para pejuang yang menyaksikan pemandangan ini 100 tahun dari sekarang. Bertahun-tahun kemudian, ketika para pejuang ini memberitahu generasi muda di keluarga mereka bahwa mereka telah melihat seorang pendekar pedang yang menentang surga melewati jalur kayu tingkat ke-11 dengan satu serangan pedang, para pejuang muda mereka tidak mempercayainya dan bertanya, jika ada yang seperti itu. Prajurit yang kuat, dia akan menjadi dewa. Mereka menjawab, mungkin dia adalah Tuhan. Bab 736 Pembudidaya Pedang nomor 1 di kota Tianyong. Di kota Tianyong, di halaman yang dalam, seorang pendekar pedang berbaju hijau sedang melatih pedangnya. Pada saat ini, seorang pejuang yang berkeringat deras karena berlari mendatanginya dan berseru, Saudara Heqian, seseorang sedang melintasi penghalang di jalur Muren. Pendekar pedang berbaju hijau ini sekarang menjadi pendekar pedang pertama di kota Tianyong. Seorang jenius. Heqian meletakkan pedangnya dan berkata dengan tenang, bukankah ada seseorang yang menyelesaikan level setiap hari? Bukankah ini aneh? Prajurit itu berkata, orang ini sangat luar biasa sehingga dia menghabiskan 2 jam di level pertama. Haha, level pertama hanya memakan waktu 2 jam. Sungguh sulit dipercaya. Benar-benar sampah yang tidak bisa dipercaya. Heqian mendengar ini dan segera mencibir dengan jijik. Prajurit itu melanjutkan, Saudara Heqian, tolong dengarkan saya. Meskipun orang ini menghabiskan 2 jam di tingkat pertama, dia hanya menghabiskan 3 napas di tingkat kedua, ketiga, keempat dan kelima. Saya akan melewati level tersebut dalam waktu itu. Waktu. Oh, benarkah? Heqian masih berkata dengan jijik, melihat pedang di tangannya, mengeluarkan kain putih, dan terus menyekanya. Heqian sama sekali tidak menganggap serius hasil Lin Bai. Ketika prajurit itu melihat bahwa Heqian tidak tergerak, dia segera berkata, dan setelah dia melewati level kelima, dia langsung menggunakan tinju untuk mencapai level ke-10. Heqian berkata, pria lapis baja perunggu di level ke-10 tidak mudah untuk ditangani. Saya tertangkap basah ketika pertama kali masuk, dan ditekan olehnya, yang menyebabkan kegagalan saya. Mendengarkan apa yang Anda katakan, orang ini mungkin gagal di tingkat ke-10. Heqian berkata dengan santai tiba. Prajurit itu berkata, awalnya kami mengira dia akan dikalahkan di tingkat ke-10, tetapi setelah dia benar-benar ditekan oleh pria lapis baja perunggu, dia benar-benar mengeluarkan pedangnya dan membunuh pria lapis baja perunggu itu dengan satu pedang. Hah? Hei! Qian sedikit mengernyit dan bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator tinju? Mengapa dia menjadi seorang kultivator pedang lagi? Prajurit itu berkata, ya, dia menggunakan teknik tinju di 10 level pertama. Kami semua orang mengira dia adalah seorang praktisi tinju, tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Saat menghadapi pria lapis baja perunggu di tingkat ke-10, ketika dia ditekan dengan sempurna oleh pria lapis baja perunggu, setelah dia menghunus pedangnya, pria berbaju besi perunggu dibunuh dengan satu pedang. Itu hanya satu pedang. Lalu aku ketakutan, jadi aku buru-buru kembali untuk memberitahumu. Sekarang, orang ini mungkin telah memasuki level ke-11. Sudah ditutup. Prajurit itu berkata dengan ngeri. Setelah mendengar ini, Heqian berpikir sejenak, lalu berkata dengan senyum bosan, ini bukan masalah yang perlu diributkan. Aku tahu kekuatan pria lapis baja perunggu itu.
Bahkan aku tidak bisa membunuh pria lapis baja perunggu itu dengan satu pedang. Ini karena seseorang dapat membunuh seorang pria berbaju perunggu dengan satu pedang, dia pasti menggunakan suatu metode rahasia. Jangan khawatir, karena dia mengandalkan metode rahasia untuk melewati level ke-10, dia pasti akan dikalahkan di level ke-11. Ayo, He Qian berkata dengan santai. Bunuh pria berbaju perunggu dengan satu pedang. Haha, bagaimana ini mungkin? He Qian tidak percaya sama sekali. Di kota Tianyong ini, He Qian sudah menjadi jenius nomor satu. Bahkan dia tidak bisa membunuh pria berbaju perunggu dengan satu pedang. Bagaimana Lin Bai bisa melakukannya? Oleh karena itu, He Qian sangat yakin bahwa Lin Bai telah menggunakan teknik rahasia, jika tidak, dia tidak akan sekuat itu. Prajurit itu berkata, mengenai apakah orang ini dikalahkan di tingkat ke-11, saya belum tahu. Setelah saya melihatnya membunuh pria lapis baja perunggu dengan satu pedang, saya segera berlari untuk memberitahu Anda. Pergi dan melihatnya. Lihat. Prajurit itu bertanya dengan hati-hati. He Qian berkata dengan nada menghina, seseorang yang mengandalkan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan pria berbaju perunggu, apa yang bisa saya lihat? Jangan khawatir, dia akan kalah di tingkat ke-11. Dia Qian berkata dengan sangat percaya diri. Oh. Prajurit itu mendengar He Qian berkata dengan penuh percaya diri dan merasa bahwa He Qian benar. Lin Bai pasti menggunakan metode rahasia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh pria lapis baja perunggu dengan satu pedang? Tepat pada saat ini, dari kejauhan, prajurit lain, berkeringat deras, berlari mendekat. Prajurit yang datang sebelumnya berkata, Xiao Zhang, mengapa kamu berlari ke sini? Bukankah kamu tinggal di Murenland untuk melihat Lin Bai melewati celah itu? He Qian melirik Xiao Zhang dengan acuh tak acuh, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana orang ini? Apakah kamu gagal di tingkat ke-11? Apa yang aku prediksi pasti tidak akan salah. Orang ini pasti menggunakan metode rahasia, jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh pria lapis baja perunggu itu dengan satu metode? Pedang. Prajurit bernama Xiao Zhang menarik napas beberapa kali dan berkata, tidak, kakak senior He Qian, dia tidak dikalahkan. Bukan saja dia tidak dikalahkan, tetapi dia mengalahkan tingkat ke-11 dengan satu pedang. 110 patung kayu semuanya hancur berkeping-keping. Retak. Kata-kata Xiao Zhang menghantam kepala He Qian seperti sambaran petir. Apa? He Qian berdiri kaget, meraih keras Xiao Zhang dan berkata, katakan lagi. Xiao Zhang sangat ketakutan dengan ekspresi marah di wajah He Qian sehingga dia gemetar dan berkata dengan ngeri, He Qian kakak laki-laki, pendekar pedang bernama Lin Bai itu menghancurkan semua patung kayu di tingkat ke-11 dengan satu pedang. He Qian mengusir Xiao Zhang dan meraung, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kota Tianyong ini bagaimana mungkin ada seorang pembudidaya pedang yang lebih kuat dari saya di antara mereka? Bukankah orang ini menggunakan teknik rahasia? Bagaimana dia bisa menembus level ke-11 hanya dengan satu pedang? He Qian berteriak dengan marah. Xiao Zhang bangkit dari tanah dan bertanya dengan hati-hati, Saudara He Qian, apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihat sendiri? He Qian memasukkan kembali bilah pedang ke sarungnya, memegang pedang, dan berjalan keluar dari rumah secara langsung. Kedua prajurit itu juga segera mengikuti. Pada saat yang sama, keluarga Liu Jingxing sangat khawatir hingga wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Liu Ben dan Liu Hai sudah meninggal, jika Lin Bai tidak dapat ditemukan, bagaimana dia harus menjelaskan kepada kakak laki-lakinya? Cheng Hua berlari dengan tergesa-gesa saat ini, Senior Liu. Liu Jingxing memelototi Cheng Hua dengan marah dan berkata dengan dingin, mengapa kamu begitu cemas? Ada kematian di keluargamu. Cheng Hua berkata buru-buru, Senior Liu tenang, Senior Liu, saya menemukan Lin Bai. Apa? Di mana dia? Wajah Liu Jingxing penuh dengan kesusahan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba menjadi penuh dengan kesedihan. Kejutan. Cheng Hua buru-buru berkata, dia melewati level di Murenland, dan dia telah mencapai level ke-5 sekarang. Keluarga Liu mendapat kabar tersebut lebih awal dari He Qian mendapat kabar tersebut. Saat keluarga Li mendapat kabar tersebut, Lin Bai masih berada di level ke-5. Ketika He Qian mendapat berita itu, Lin Bai sudah memasuki level ke-11. Liu Jingxing berkata, tidak baik menerobos di Muren Eli. Anak ini mengetahui rahasia daftar potensial dan ingin masuk ke 10 besar dan mendapatkan berkah dari Miracle Reach. Cheng Hua tersenyum, Senior Liu, jangan khawatir, ke-5 sangat sulit bagi pria lapis baja untuk melewatinya. Saya harus melewatinya 3 atau 4 kali sebelumnya, tetapi sangat mustahil baginya untuk melewatinya. Liu Jingxing mengangguk sedikit dan berkata, itu benar, bagaimana bisa begitu mudah bagi pria lapis baja untuk melewatinya?
Mustahil baginya untuk melewatinya. Lulus. Bahkan jika dia melewati level kelima, dia pasti terluka parah dan tidak bisa melewati level keenam. Karena dia tidak bisa lewat tingkat keenam, dia tidak bisa masuk 10 besar. Dia tidak bisa mendapatkan perlindungan dari Miracle Ridge. Liu Jingxing berkata sambil mencibir. Cheng Hua bertanya, Senior Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Jingxing meraung, apakah kamu babi? Segera sebutkan semua master di rumah, ikuti saya ke Muren Eli, dan tunggu sampai dia gagal dan meninggalkan Muren Eli. Tangkap dia segera. Bab 737 Pria Berbaju Besi Perak. Ketika Lin Bai menerobos level ke-11 dengan satu pedang. Setelah 10 napas, tingkat ke-12 terbuka. Segera, sosok Lin Bai bergerak lagi, dan energi pedang yang sangat tajam tersapu. Sekali lagi, kamu ingin menyapu seluruh tempat dengan satu pedang. Ya Tuhan, apa yang kamu inginkan? Oke, tidak bisakah kamu berlutut dan menonton saja? Banyak prajurit memandang Lin di dalam. Diam tertegun. Putih. Segera, Lin Bai tersapu dengan pedangnya, dan semua patung kayu di gang kayu hancur berkeping-keping oleh pedang Lin Bai. Puff! Para prajurit yang sedang menonton sekarang hampir mengeluarkan seteguk darah ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah tingkat ke-12. Berapa banyak pahlawan yang terjebak di level ini? Bahkan He Qian menghabiskan banyak usaha pada level ini. Pada level ini, Yao Feng disiksa sampai mati. Tapi level sekuat itu sebenarnya dipatahkan oleh pedang biasa Lin Bai. Rusak. Pedang lain. Semua penonton terdiam selama 10 napas. Setelah 10 napas, tingkat ke-13 muncul. Pedang yang lembut. Lin Bai menyapu dengan pedang lain. Desir, desir, desir. Tingkat ke-13 langsung dipatahkan di bawah pedang Lin Bai, menyapu dunia dengan satu pedang. Ayah dan ibu, cepat hidup kembali dan temui para dewa. Apa yang bisa kukatakan tentang ini? Kakak laki-laki itu yang baru saja berkata untuk berlutut dan melihatnya, tunggu saja aku dan aku akan berlutut dan melihat itu juga. Pak tua saudaraku, bukannya aku ingin berlutut dan menonton, aku tidak tahan sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Ya, itu terlalu menakutkan. Banyak prajurit berkata dengan senyum masam di wajah mereka. Lalu tingkat ke-14. Dengan satu tembakan pedang, level ke-14 dipatahkan. Sekarang Liu Jingxing, Cheng Hua, dan He Qian dengan cepat berjalan ke Gang Muren dari dua arah. Kebetulan Liu Jingxing dan He Qian melihat adegan di mana Lin Bai menyapu tingkat ke-14 dengan satu pedang, dan mereka tercengang karena ngeri. Liu Jingxing berseru, kami telah memasuki level 15, memecahkan rekor He Qian. Mata Cheng Hua hampir terbang, dia menggelengkan kepalanya tak percaya dan berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Begitu kuat. Darah He Qian mata merah menatap Lin Bai di jalan manusia kayu. Pada saat ini, Xiao Zhang berteriak di samping He Qian, saudara He Qian, apakah kamu melihatnya? Dia benar-benar menghancurkan semua patung kayu di tingkat ke-14 dengan satu pedang. He Qian mengertakkan giginya. Dia berkata, aku belum buta, aku bisa melihat. Xiao Zhang sangat ketakutan sehingga He Qian memelototinya, dan dia menciutkan lehernya dan tidak berani berbicara. He Qian menggertakkan giginya dan menatap Lin Bai dan berkata, saya jenius nomor 1 di kota Tianyong, pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong. Saya bisa melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Segera, He Qian berbalik dan langsung menuju gang kayu lainnya. Penatua di depan gang kayu juga menganggukkan jari kakinya dan menatap Lin Bai. He Qian datang dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, Elder, saya ingin terus menantang level ke-13. He Qian telah gagal di level ke-13 sebelumnya, dan sekarang dia dapat terus menantang. Ketika tetua mendengar ini, dia segera berkata, sepertinya monster telah muncul, dan kamu tidak bisa duduk diam. He Qian berkata dengan dingin, tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung. Karena dia juga seorang kultivator pedang dan saya juga seorang kultivator pedang, maka ini di kota Tianyong, ada saya tanpa orang lain, dan ada orang lain tanpa saya. Penatua tersenyum dan berkata, oke, Anda memulai tantangannya. He Qian menjawab dan berkata kepada Xiao Zhang, minta mereka untuk datang dan melihat. Anggap saja jenius nomor 1 di kota Tianyong dan pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong akan terus menantang tingkat ke-13. Setelah mengatakan itu, He Qian langsung berjalan ke gang manusia kayu. Pada saat yang sama, tetua Muren Len juga menekan tombol, dan He Qian memulai tantangannya. Ketika Xiao Zhang mendengar ini, dia sangat terkejut dan berteriak kepada para prajurit di depan Lin Bai Muren Len, datang dan lihat, jenius nomor 1 di kota Tianyong, kultivator pedang nomor 1 di kota Tianyong, He Qian, ayo terus tantang level ke-13. Datang dan lihat.
Suara Xiao Zhang sangat keras, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, para prajurit yang hampir berlutut di depan Lin Bai Murenland dan menonton. Setelah mendengar suara itu, mereka semua menoleh dan melihat He Qian yang sekarang berdiri di tingkat ke-13. Yao Feng berteriak kaget, He Qian ada di sini. He Qian ada di sini. Qiao juga berkata dengan terkejut, saya ingin tahu siapa yang bisa melangkah lebih jauh, He Qian atau Lin Bai. Bai Xiao Xiao juga melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Saya pergi dan melihat He Qian dengan wajah tanpa ekspresi. Saudara He Qian ada di sini. He Qian adalah pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong, jenius nomor 1. Ya, dan hasil dari 12 level ditinggalkan oleh He Qian setahun yang lalu. Ya, saya tidak tahu seberapa besar kemajuan He Qian di tahun ini. Saat mata semua orang berkumpul, He Qian berdiri di tingkat ke-13 dan melihat lebih dari 130 patung kayu bermunculan. Dia segera menghunus pedangnya dan menebas dengan marah. Energi pedang tidak terbatas dan tersapu dengan pemboman. Gemuruh. Suara nyaring seperti gemuruh gunung dan datangnya tsunami. Di bawah pedang He Qian, semua patung kayu di tingkat ke-13 dihancurkan oleh pedang He Qian. Apa? He Qian benar-benar dapat menembus 13 level dengan satu pedang. Sungguh menakjubkan. Banyak prajurit yang benar-benar terkejut saat melihat pemandangan ini. Kamu lumpuh, aku tidak ingin hidup lagi. Aku sebenarnya melihat dua monster yang bisa mengalahkan monster level 13 dengan satu pedang dalam satu hari. Banyak prajurit berkata dengan bingung. Wajah Qiao penuh dengan ketakutan, dalam 1 tahun, kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa. Yao Feng juga berkata dengan wajah penuh kejutan, kesenjangan antara He Qian dan aku mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Seumur hidup ini, setelah He Qian menerobos 13 level dengan satu pedang, dia melihat ke belakang dan menatap Lin Bai. Lin Bai juga memandang He Qian dengan rasa ingin tahu. Keduanya saling memandang dari jauh. Wajah He Qian penuh dingin dan matanya sangat tajam, seolah Lin Bai telah merampok istrinya. Lin Bai berkata dengan canggung, mengapa orang ini memiliki kebencian yang begitu kuat terhadapku? Lupakan saja, sudahlah, tingkat ke-15 telah dimulai. Menurut temperamen jalur pria kayu ini, tingkat ke-15 seharusnya ada di sana. Akan menjadi manusia kayu baru. Manusia timah di tingkat ke-5, pria lapis baja perunggu di tingkat ke-10, siapa yang tahu apa yang akan muncul di tingkat ke-15 di sini. Lin Bai berbalik dan melihat ke tingkat ke-15. Di di tingkat ke-15, 150 patung kayu muncul. Dan di belakang 150 patung kayu ini, berdiri sebuah patung kayu lapis baja perak. Pria berbaju besi perak. Tampaknya lebih sulit untuk dihadapi daripada pria berbaju perunggu. Lin Bai memegang pedang Qingge erat-erat, dan segera menggerakkan niat pedangnya, meledakkan dengan energi pedang yang luar biasa. Pedang ini menyapu dan membunuh setengah dari patung kayu itu secara langsung. Pada saat ini, mata Lin Bai berubah, dan dia menyapu dengan pedang lain, langsung membunuh sosok kayu yang tersisa. Segera, kedua pedang itu saling bertabrakan tanpa bisa dihentikan. Pria berbaju besi perak mengayunkan pedangnya dan menebas dengan marah. Pedang yang tak terhentikan secara langsung menghancurkan dua energi pedang Lin Bai. Ini sangat kuat. Wajah Lin Bai menjadi serius. Ia mampu menghancurkan dua energi pedangnya, dan itu sangat mudah. Lin Bai tidak bisa menganggap entengnya saat ini, jika dia meremehkan pria berbaju besi perak ini, Lin Bai mungkin akan terbalik di selokan. Bab 738, terikat untuk tempat pertama. Lin Bai datang dengan pedangnya dan membunuh pria berbaju perak itu. Sosok itu berubah menjadi bayangan seperti listrik dan mendekat. Pedang awal tingkat ketiga yang menakutkan yang diarahkan ke tubuhnya pertama kali mengenai pria lapis baja perak itu. Kemudian, dengan tatapan dingin Lin Bai, dia menebas ribuan bayangan pedang dengan satu pedang, menebas dengan marah. Pada baju besi perak, pada tubuh orang A, pedang ini cukup untuk membunuh pria berbaju besi perak. Lin Bai sangat yakin dengan kekuatan pedang ini, karena Lin Bai telah mengerahkan 9 poin kekuatan, dan pria berbaju besi perak pasti tidak akan bisa berhenti. Tapi pemandangan yang mengejutkan Lin Bai muncul. Ketika Lin Bai menebas dengan pedang yang tak terhentikan, pria berbaju besi perak mengangkat tangannya di depan dadanya. Bayangan pedang menghantam kedua pedang, memaksa pria berbaju besi perak mundur 3 atau 4 langkah. Adalah sebenarnya dilawan dengan sempurna oleh pria berbaju besi perak, tanpa melukai dirinya sendiri sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mengubah taktiknya. Lin Bai terkejut dan menunjukkan ketidakpercayaan. Segera, pria berbaju besi perak memblokir pedang Lin Bai, dan menggerakkan tangannya bersamaan. Kedua pedang itu seperti naga liar yang keluar dari laut. Kekuatan pedang yang tak terhentikan menghancurkan dunia dan angin serta awan, dan energi kedua pedang itu menyapu.
Pergi seperti mematahkan bambu. Tidak bagus, seru Lin Bai. Segera, tubuh pertarungan emas berkumpul, dan Lin Bai menyerang dengan ganas dengan pedang, menahan salah satu pedang pria berbaju besi perak, tetapi pedang lainnya mengenai bahu kiri Lin Bai. Puff! Darah berceceran di mana-mana, dan Lin Bai terlempar ke belakang 100 meter, dia melihat ke samping ke bahu kirinya, meninggalkan lubang darah seukuran jari, dan darah terus muncrat. Ada yang salah, pria berbaju besi perak ini sedikit pintar dalam metodenya. Lin Bai tiba-tiba berteriak. Pria berbaju besi perak maju selangkah, kecepatannya meningkat tajam, dan angin menderu masuk. Kedua pedang itu menebas dengan ganas, dan bayangan pedang memenuhi langit. Bang bang bang. Serangkaian tanda pedang terus menebas sisi Lin Bai. Lin Bai melarikan diri karena malu. Apa yang terjadi? Itu adalah sosok kayu spesial dari tingkat 15, seorang pria berbaju besi perak. Aku belum pernah melihat pria berbaju besi perak selama 10 tahun. Pria berbaju besi perak ini terkenal karena pandai bertarung, prajurit biasa. Kamu bahkan tidak bisa memblokir salah satu pedangnya. Pada saat itu, prajurit lainnya berbalik dan melihat ke arah Lin Bai yang berada di level ke-15. Pada saat ini, Lin Bai dipukul mundur oleh orang-orang berbaju besi perak, tidak mampu melawan. Bai Xiao Xiao berkata dengan suara kental, serangan pria berbaju besi perak ini terlalu cepat, dan setiap pedang sangat kuat. Lin Bai terus mundur, melawan dengan tergesa-gesa. Mengapa metode serangan pria berbaju besi perak ini persis sama dengan milikku? Lin Bai tertegun. Ketika dia mengenali jalur pedang pria berbaju besi perak, dia langsung terkejut, karena jalur pedang pria berbaju besi perak itu benar-benar sama dengan milik Lin Bai, putihnya persis sama. Setiap gerakan menarik, setiap gerakan mematikan. Biarpun lawan meninggalkan cacat sepele, dia akan memanfaatkannya dalam sekejap dan melancarkan serangan kuat untuk membunuh lawan dengan satu pedang. Ilmu pedang semacam ini sangat ganas, mendominasi, dan putus asa. Ini adalah jalur pedang yang sama yang selalu disukai Lin Bai. Cara ilmu pedang Lin Bai adalah, hidup dan mati itu acuh tak acuh, jika tidak menerimanya, silakan, maju, buru-buru maju dan bertarung dulu, lalu bunuh lawan, jika tidak bisa menang, maka kami akan berpikir suatu cara. Bagaimanapun, aku hanya menyerang ke depan dan memotongnya sampai mati terlebih dahulu. Jalur pedang semacam ini sangat mendominasi dan ganas. Setelah ditekan oleh lawan, dia tidak akan mampu melawan. Saat lawan panik dan menangkis, pria berbaju besi perak akan menemukan cacat kecil. Bahkan jika cacatnya tidak signifikan, dia masih bisa menangkap, sehingga mengalahkan lawannya. Haha, beginilah perasaan prajurit yang kulawan di bawah pedangku. Dipukuli sepanjang waktu. Lin Bai tersenyum pahit. Sekarang Lin Bai melihat jalur pedang yang sama seperti miliknya pada pria berbaju besi perak ini, Lin Bai merasa sedikit lucu. Di masa lalu, saya menggunakan teknik pedang semacam ini untuk menyerang lawan saya, tapi saya tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Yah, karena keterampilan pedangmu mirip dengan milikku, seharusnya tidak sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Tidak ada yang lebih memahami kekuranganku dalam keterampilan pedang selain aku. Mata Lin Bai berkilat tajam. Segera, Lin Bai bergoyang dan membombardir pria berbaju perak dari samping. Terjadi ledakan keras. Sinar cahaya pedang menghantam sisi bahu pria berarmor perak itu. Kakak. Sepotong serbuk gergaji berterbangan dari bahu kiri pria berbaju besi perak, dan lengannya jatuh ke tanah. Lin Bai mencibir dan berkata, meskipun gaya pedang semacam ini mendominasi, ia hanya peduli pada lawan di depannya, dan tidak akan terlalu peduli dengan musuh di samping dan belakang. Kelemahan terbesar. Dari gaya pedang semacam ini gaya pedangnya adalah terlalu segalanya atau tidak sama sekali. Sekali kamu dikalahkan, jika lawan di depan menarik semua perhatian, dan seseorang menyerang dari belakang, semuanya berakhir. Aku suka gaya pedang ini, jadi aku tahu kelemahannya gaya pedang ini lebih baik darimu. Dewa angin dan petir sayap dan emas tubuh tempurku, serta kemampuan reaksiku, dapat dengan sempurna menyelesaikan kekurangan ini untukku. Tapi bagaimana denganmu? Sebagai manusia mesin, bisakah kamu memiliki kemampuan reaksi yang begitu cepat? Lin Bai bergerak seketika dan berubah menjadi bayangan. Muncul di belakang petugas agensi. Melompat ke langit, cahaya pedang yang tajam jauh lebih menyilaukan dari cahaya bintang. Sebuah pedang menembus ke bawah. Terjadi ledakan. Cahaya pedang ini langsung menembus kepala pria berbaju besi perak. Bang bang. Pria berbaju besi perak menekuk kakinya dan berlutut di tanah, seluruh tubuhnya hancur dan berubah menjadi tumpukan pecahan. Lin Bai telah menembus level ke-15. Sungguh menakjubkan. Pria berbaju besi perak ini bukan tandingan Lin Bai. Ya Tuhan, apakah Lin Bai akan terus menantang? Banyak prajurit melihat Lin Bai melanggar melewati level 10. Setelah 5 kali melewati, dia tidak pergi dan langsung berteriak.
Saudara Heqian telah menembus level ke-15. Pada saat ini, Xiao Zhang di seberang juga berteriak kaget. Seruan ini menyebar, dan semua prajurit menoleh ke belakang. Dia kebetulan melihat dalam 15 tingkat, Heqian, dengan wajah tajam dan sedikit bekas darah di pakaian putihnya, memenggal kepala pria berbaju besi perak dengan pedangnya. Di tingkat ke-13, Heqian menerobos dengan satu pedang. Pada tingkat ke-14, Heqian juga menerobos dengan satu pedang. Dan ketika Lin Bai terjerat dengan pria berbaju besi perak di tingkat ke-15, Heqian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan tingkat ke-15 dengan satu pedang dan menyusul Lin Bai. Heqian benar-benar berhasil menembus level ke-15. Lihat, nama Heqian dan Lin Bai sama-sama nomor 1 dalam daftar potensial. Seri untuk tempat pertama. Sebenarnya ada seri untuk tempat pertama juga luar biasa. Sejumlah besar prajurit berseru serempak. Bai Xiao memandang Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, kamu punya lawan." Lin Bai berdiri di gang kayu, memandang Heqian di seberangnya dari kejauhan, dan tersenyum sedikit. Ini menarik, tapi 15 level ini de pria berbaju besi perak tidak terlalu kuat. Selama kamu lebih memperhatikan, kamu dapat dengan mudah mengalahkannya, tidak ada yang perlu dikejutkan. Lin Bai mengatakan ini dengan santai. Tetapi jika orang lain mendengar ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Pria lapis baja perak di 15 level ini adalah master yang mampu menyapu alam ramuan manusia tingkat pertama. Penatua di depan gang kayu Heqian berkata sambil tersenyum, "Selamat, Heqian, Anda telah melewati tingkat ke-15. Jika Anda imbang di tempat pertama dengan Lin Bai di daftar potensial. Ikat untuk tempat pertama. Konyol aku, Heqian, tidak pernah repot-repot menyamakan posisi pertama dengan siapapun. Lagi pula, siapa yang pantas dia dapatkan untuk berada di posisi pertama bersamaku? Karena aku kembali ke Muren Land kali ini, aku pasti akan melakukannya. Kalahkan Lin Duo saat itu. Rekor tertinggal." Heqian mencibir. "Teruslah menantang." Heqian berkata dengan tegas. Bab 739, melampaui hasil Lin Duo. Wajah Heqian tanpa ekspresi, dan dia berkata dengan sedikit rasa jijik dan arogansi di matanya yang dingin. Ketika para tetua Muren Land mendengar ini, mereka langsung tersenyum pahit. Ketidakpedulian para jenius ini sangat merepotkan. Apa? Heqian ingin terus menantang lantai 16. Apa yang Heqian katakan? Bahwa Lin Bai tidak pantas diikat untuk tempat pertama bersamanya. Banyak prajurit berteriak ketika mereka mendengar kata-kata Heqian. Beberapa prajurit lagi yang tidak takut akan masalah berlari ke jalur manusia kayu Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, Heqian di seberang jalan mengatakan kamu bukan apa-apa dan kamu tidak layak diikat di tempat pertama bersamanya. Dia memberitahumu untuk segera keluar dari jalur kayu. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh Lin Duo saat itu." Lin Bai berdiri di gang kayu, menunggu pembukaan tingkat ke-16. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya dan tersenyum, "Apakah saya tidak layak? Apakah dia pantas berada di posisi pertama bersama saya?" "Itu konyol," kata Lin Bai sambil mencibir. Mendengar jawaban Lin Bai, para prajurit ini berlari ke gang kayu Heqian dan berkata, "Heqian," Lin Bai sebaliknya berkata bahwa kamu tidak layak diikat di tempat pertama bersamanya. Setelah mendengar ini, Heqian mencibir, "Huff, kamu berbicara dengan arogan. Katakan padanya bahwa tujuanku di sini bukanlah untuk menyamakan kedudukan pertama dengannya. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level ke-18, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara denganku." Para pejuang ini lagi. Dia berlari mendekat dan memberi tahu Lin Bai apa yang dikatakan Heqian. Lin Bai mencibir dan berkata, "Sampai jumpa di level 20. His. Setelah mendengar jawaban Lin Bai, semua prajurit yang hadir berseru lagi. Sebagai jenius nomor 1 dan pembudidaya pedang nomor 1 di kota Tianyong, Heqian menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sini kali ini adalah tingkat ke-18. Dan setelah mendengar gol Heqian, Lin Bai langsung berkata, "Sampai jumpa di gerbang ke-20. Tujuan Lin Bai ini adalah mencapai 20 level. Sepanjang zaman, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai 20 level. Ya, bahkan Lin Duo saat itu hanya bisa mencapai 18 level. Lin Bai ini apa yang mampu menerobos ke level 20? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata penuh kebencian seperti itu." Banyak prajurit berseru serempak, mata mereka tertuju pada gang kayu Lin Bai. Tiba-tiba, 16 tingkat jalur manusia kayu Lin Bai dibuka. Jalur manusia kayu Heqian juga dibuka pada waktu yang sama. Keduanya membuka 16 level hampir pada waktu yang bersamaan. Kami membuka 16 level bersama-sama. Apakah ini metode para tetua Muren Land? Sepertinya kedua tetua juga ingin Lin Bai dan Heqian pamer. Ya, meski tertunda 5 napas, tapi itu cukup untuk membuka 16 level bersama-sama.
Seru para prajurit. Pada saat ini, para tetua di depan jalur muren Lin Bai dan tetua He Qian di depan jalur muren saling memandang dan tersenyum. Benar saja, kedua tetua ini setuju untuk membuka 16 level pada saat yang bersamaan. Bai Xiao Xiao berkata, 16 level dibuka pada saat yang sama. Apakah ini akan menyebabkan perang? Yao Feng berkata, kedua tetua menunggu 5 napas sebelum membuka 16 level pada saat yang sama. Ini untuk membuat Lin Bai dan He Qian kembali ke garis awal yang sama. Apakah ini pertarungan yang adil? Qi Yao berkata, sungguh menakjubkan. Ilmu pedang kedua orang ini sangat berani. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang akan melangkah lebih jauh selanjutnya. He Qian juga memperhatikan 16 tingkat dari dua sosok kayu dibuka pada saat yang sama di gang, dan mereka segera berkata dengan dingin, mampu membukanya pada saat yang sama adalah apa yang saya inginkan. Posisi nomor 1 di daftar potensial harus jadilah milikku. Aku, He Qian, tidak pernah bisa membukanya pada saat yang sama. Sejak lahir hingga sekarang, baik di keluarga, di kerajaan seni bela diri, atau di antara teman-temanku, aku nomor 1. Jika kamu mendapat posisi kedua, itu tidak ada artinya bagiku. Lin Bai, beraninya kamu menantangku di wilayahku? Oke, aku akan membuatmu menangis secara ritmis. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa level yang aku bisa terobosan berada di luar jangkauanmu dalam hidupmu. He Qian dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia segera bergegas ke tingkat 16 dengan pedangnya terangkat. Keterampilan pedangnya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia memukul setiap manusia kayu dengan keganasannya. Bergerak. Dan sisi lainnya, Lin Bai juga mendengar seruan di luar dan berkata sambil tersenyum, haha, ini menarik, ayo kita tidak bermain lagi. Saya juga ingin melihat seberapa cepat saya bisa mencapai level ke-20 dengan seluruh kekuatan saya. Segera, Lin Bai terburu-buru ke dalam manusia kayu. Sayap Dewa Angin dan petir memimpin tubuh Lin Bai bola-balik di antara sosok kayu. Satu nafas pedang pembunuh instan. Kematian. Mata Lin Bai bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia meraung. Pedang pembunuh instan diaktifkan, dan seberkas cahaya pedang abu-abu melintas melewati leher pria kayu itu. Setiap cahaya pedang abu-abu melintas, memukuli sosok kayu hingga berkeping-keping. Bang bang bang. Terdengar suara pecahan yang jatuh ke tanah. Semua orang melihat bahwa ketika Lin Bai berubah menjadi kilat putih dan menerobos 16 level dalam sekejap, semua sosok kayu itu jatuh ke tanah. Satu nafas. Lin Bai benar-benar menembus level ke-16 hanya dengan satu nafas. Ya Tuhan! Pada saat ini, melihat Lin Bai menembus level ke-16 dengan kecepatan kilat, semua prajurit yang hadir tercengang. Di sisi lain, ada perubahan lain. Setelah 12 napas, He Qian merobohkan pria kayu terakhir di bawah pedangnya, dan berkata dengan ringan dengan sudut mulutnya, setelah 15 tingkat pertempuran sengit dengan pria berbaju besi perak, sangat mustahil bagi Lin Bai untuk secepat aku. Dia melewatinya dalam 12 napas. Sudah. Sepertinya aku sudah di depan. He Qian berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. He Qian masih memiliki senyuman bangga di wajahnya. Tapi saat ini, Xiao Zhang, yang berada di depan Muren Len, menoleh ke belakang dan berseru kepada He Qian, saudara He Qian, kamu harus lebih cepat, maka Lin Bai masih melewati level ke-17. Apa? Ketika He Qian mendengar ini, senyum bangga dan percaya diri di wajahnya menghilang seketika. Sangat ketakutan, dia berjalan ke gang kayu dan melihat ke gang kayu tempat Lin Bai berada. Di dinding batu besar, 3 karakter, 17 tingkat bersinar terang. Ketika He Qian melihat ke jalan manusia kayu Lin Bai tidak dapat dihentikan dan menjatuhkan setiap manusia kayu di bawah pedangnya. Dalam satu tarikan napas, 17 level dipatahkan. Ya Tuhan! Lin Bai ini sungguh luar biasa. Tingkat ke-16 dan ke-17 ditembus hanya dalam satu tarikan napas. Ya, dan He Qian baru saja menembus tingkat ke-16 sekarang, dan Lin Bai masih di depan. He Qian melewati seluruh level. Ini luar biasa. Banyak prajurit memandang He Qian dan Lin Bai dan berseru. Wajah He Qian dipenuhi amarah, dan dia mendengus dengan marah, apa pentingnya menjadi cepat? Tujuan menerobos jalur manusia kayu bukanlah untuk melewati penghalang lebih cepat dari yang lain, tetapi untuk menerobos lebih jauh dari yang lain. Lin Bai begitu sombong dan putus asa. Menggunakan keterampilan fisik dan kekuatan yang kuat, Zen Qi di tubuhnya pasti sangat terkuras. Kemampuannya untuk melewati level ke-17 sudah mencapai batasnya. Sekarang Zen Qi di tubuhnya tidak bisa lagi dukung dia melalui level ke-18. He Qian berkata dengan penuh tekad. Dia bisa melihat bahwa keterampilan pedang dan keterampilan tubuh yang digunakan oleh Lin Bai sangat kuat. Dan setiap keterampilan bela diri yang sangat kuat membutuhkan energi yang sangat besar untuk melakukannya. Lin Bai baru setengah jalan untuk mencapai tingkat alam ramuan ilahi.
Dia sering menggunakan seni bela diri yang begitu kuat, dan energi di tubuhnya pasti sangat terkuras. Oleh karena itu, He Qian menyimpulkan bahwa Lin Bai pasti akan berhenti di tingkat ke-18. Pada saat yang sama, 16 level He Qian dibuka. Tunggu saja, aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. He Qian hendak berbalik dan menembus level ke-17. Wow, Lin Bai telah menembus level ke-18. Ini telah melampaui rekor yang ditinggalkan oleh Lin Duo. Saat He Qian hendak menembus level ke-17, terdengar seruan di depan gang kayu Lin Bai. He Qian mendengar seruan itu dan melihat ke belakang dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Dia sering menampilkan seni bela diri yang begitu kuat, bagaimana dia masih memiliki cukup energi untuk membiarkannya melewati level ke-18. Bab 740, mencapai level 20. Di gang kayu. Kekuatan gemuruh Lin Bai menjatuhkan pria kayu terakhir di depannya ke tanah. 18 level, rusak. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, "Ayah, sepertinya kamu tidak terlalu baik saat itu. Kamu sebenarnya terjebak di level 18 dan tidak bisa maju. Saya jauh lebih baik dari Anda. Saya kira saya akan melakukannya mencapai level 20. Hanya dengan begitu kita bisa berhenti." Lin Bai Feng tersenyum ringan. Sekarang dia telah melewati 18 level, Lin Bai tidak hanya senang karena dia berada 2 level di depan He Qian. He Qian sangat kompetitif dan ingin menginjak-injak Lin Bai, tapi sayang sekali Lin Bai tidak menganggapnya serius sama sekali. Satu-satunya tujuan Lin Bai adalah melampaui rekor Lin Duo saat itu, sehingga jika dia menemukan Lin Duo di masa depan, dia bisa banyak menyombongkan diri di depan Lin Duo. Haha, aku benar-benar tahu. Ayah, ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan ketika kamu tahu bahwa aku telah melampaui nilaimu di lorong kayu? Lin Bai tersenyum penuh harap. Tapi kemudian, senyuman Lin Bai berangsur-angsur menegang, dan matanya menjadi suram. Ayah, aku akan datang mencarimu. Temukan kamu, temukan ibu. Kata Lin Bai tegas. Memikirkan Lin Duo, Lin Bai merasa sedikit kesepian di hatinya. Ketika dia melihat rumah orang lain bahagia dan harmonis, dengan ayah yang penuh kasih dan anak yang berbakti, serta keharmonisan keluarga, bagaimana mungkin Lin Bai tidak iri? Sejak Lin Bai mulai belajar seni bela diri, dia selalu menjadi penyendiri, seperti yang dikatakan Lin Bai kepada Bai Xiao Xiao di rumah Lin, "Saya tidak ingin kamu berkeliaran bersama saya dan tinggal di pengasingan." Ini sebenarnya adalah situasi tragis Lin Bai. Ketika Lin Bai meninggalkan kota Lingqi, dia tidak lagi memiliki rumah sendiri. Satu-satunya sekte pedang roh, tapi tidak terikat oleh darah. Lin Bai menginginkan keluarga yang memiliki darah, tapi sayangnya dia tidak memilikinya. Sejak dia membangkitkan semangat bela dirinya, Lin Bai telah mengembara, melarikan diri, dan berkeliaran. Jika ada bahaya, larilah, dan pergilah kemanapun ada kesempatan. Tanpa tempat tinggal tetap, dia dalam pelarian. Lin Bai ingin segera menemukan Lin Duo dan menyatukan kembali ayah dan anak. Jika ada bahaya atau musuh, keluarga bisa melawannya bersama-sama. Ayo, karena aku telah melampaui kinerja ayah. Kalau begitu mari kita lihat seberapa jauh aku bisa lebih baik daripada ayah. Lin Bai tersenyum jahat dan segera menatap pria kayu di level 19. Dan sisi lainnya, Lin Bai telah mencapai tingkat ke-19. Di mana He Qian? Di tingkat berapa He Qian? Banyak prajurit memandang ke gang kayu He Qian. Mengapa kamu masih di level ke-17? Sudah lebih dari 10 napas, dan He Qian belum menembus level ke-17. Ki He Qian sudah kurang. Saya dapat melihat bahwa keterampilan pedang dan keterampilan tubuhnya lemah. Ini sedikit melambat. Ya, mengalahkan lebih dari 170 setengah langkah alam ramuan Dewa Dzogchen Muren setara dengan mengalahkan lebih dari 170 prajurit Dzogchen alam ramuan Dewa setengah langkah. Ini terlalu sulit. Banyak prajurit berseru. Setelah lebih dari 20 napas, He Qian akhirnya melewati level ke-17. Tetapi pada saat ini, pakaian putih bersih He Qian benar-benar ternoda merah oleh darahnya sendiri, dan dia terluka parah serta memiliki bekas luka. He Qian berbaring di tanah dan berdiri dengan pedang di tangannya. Penatua Murenland berkata, "He Qian, kamu telah mencapai batasmu. Berhentilah mencoba." Wajah He Qian pucat, dan luka di tubuhnya berdarah. Dia bertanya dengan suara dingin, "Berapa kali Lin Bai dikurung?" Tetua Murenland melihatnya. Dia melirik ke arah Lin Bai dan berkata, "Ini sudah level ke-19. He Qian mengertakkan gigi dan meraung, karena dia bisa melewati level ke-19, lalu mengapa bisa, bukan begitu? Lanjutkan. Tetua Murensiang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. He Qian, kenapa kamu melakukan ini? Bersaing dengan orang lain adalah hal yang tabu bagi para pejuang. Bahwa Lin Bai adalah monster level jenius, kenapa kamu harus bersaing dengannya?
Apakah aku bukan monster jenius? He Qian mencibir, apa yang bisa dilakukan Lin Bai, aku juga bisa melakukannya. Lanjutkan. He Qian meraung. Penatua Muren Siang awalnya ingin membujuk He Qian, tetapi ketika dia mendengar He Qian begitu bertekad, dia hanya bisa menghela nafas dan mengaktifkan 18 level. Bang bang bang. Level 18 terbuka, He Qian mengertakkan gigi dan bergegas menuju pria kayu dengan mata merah. Keterampilan pedang dilepaskan, menjatuhkan sosok kayu itu satu demi satu. Namun, keterampilan pedang He Qian menjadi semakin lemah, dan keterampilan tubuhnya menjadi semakin lambat. Hei, energi He Qian hampir mencapai batasnya. Ya, keterampilan pedangnya semakin lemah, dan keterampilan tubuhnya semakin lambat. Sebelumnya, He Qian hanya membutuhkan satu pedang untuk merobohkan kayu itu. Tapi sekarang dibutuhkan 3 pedang untuk menjatuhkannya. Dan keterampilan fisiknya tidak dapat menangani keduanya. Saat dia menjatuhkan manusia kayu itu, dia juga akan disakiti oleh manusia kayu lainnya. Ini sepenuhnya mempertaruhkan nyawanya. Hei, saudara Qian, berhentilah berkelahi. Banyak prajurit memandang He Qian tanpa daya dan berkata, tampaknya jenius nomor 1 dan pembudidaya pedang nomor 1 di kota Tianyong akan berpindah tangan hari ini. Di 18 level, He Qian mengalahkan 80 sosok kayu berlumuran darah. Pada saat ini, kaki He Qian tidak stabil dan dia terjatuh ke tanah dengan punggungnya. Seorang pria kayu menebas He Qian dengan pedang. Jika pedang ini mengenai, He Qian pasti akan tertembak di tempat. Tetua dari gang manusia kayu tampak kaget, dan segera bergegas pergi, menghancurkan pria kayu di depan He Qian dengan kilat dan batu api, lalu meraih He Qian dan meninggalkan gang manusia kayu. Mekanismenya berhenti, dan semua patung kayu itu berdiri diam di gang kayu itu untuk sesaat, tidak bergerak sama sekali. He Qian berteriak dengan marah, Elder, apa yang kamu lakukan? Saya masih bisa bertarung, saya belum kalah. Saya bisa melewati 18 level, saya bisa. Penatua Muren Siang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia Qian, kemampuanmu untuk melewati level ke-17 sudah menjadi batasmu. Bahkan jika kamu masih memiliki kemampuan untuk merobohkan lebih dari 20 patung kayu, kamu tetap tidak dapat melewati level ke-18. Tingkat ke-17 adalah batasmu sekarang. Yang lebih tua dari Muren Siang berkata dengan kata-kata yang nyaring dan kuat. Wajah He Qian dipenuhi dengan keputusasaan. Meskipun dia tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan tetua Muren Siang, itu adalah fakta. Sebenarnya, kenapa He Qian tidak mengetahuinya? Level ke-17 sudah menjadi batasnya, dan dia tidak bisa melewati level ke-18. Lin Bai telah melewati level ke-19. Kamu harus mengambil 3 napas untuk menembus level ke-19. Benar-benar mengejutkan. Ada yang salah, melihat Lin Bai, dia sepertinya ingin terus menantang. Di tingkat ke-20, ada sebanyak 200 patung kayu di dalamnya, dan seperti biasa, akan ada patung kayu khusus lainnya. Bisakah Lin Bai menantangnya? Entahlah, di tingkat ke-20, sejak patung kayu, sejak didirikannya gang manusia, tidak ada prajurit yang mampu mencapai level ini. Jadi, tidak ada yang tahu apa patung kayu spesial dalam 20 level itu. Pada saat ini, semua prajurit di depan alun-alun gang kayu mereka semua berkumpul di depan jalur kayu Lin Bai. 20 tingkat. Tidak ada yang bisa mencapai level 20. Murenland terletak di kota Tianyong dan telah berdiri di sana selama lebih dari 1000 tahun. Selama lebih dari 1000 tahun, belum ada yang mampu mencapai level 20. Dan hari ini, akhirnya ada seorang pejuang yang telah mencapai level 20. Sosok kayu spesial apa yang ada dalam 20 level akhirnya akan terungkap hari ini. Semua prajurit melihat ke-20 level dengan konsentrasi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melewati 20 level, mereka ingin melihat apa sosok kayu spesial di 20 level itu. Seberapa kuatnya?